Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan pastinya semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Rika Indriaswari bisa menemani Anda dalam bincang-bincang dengan tema menjemput asa vaksin COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Nah, misteri kapan pandemi COVID-19 akan berakhir ini perlahan mulai menemui titik terangnya. Berbagai kesepakatan dan kerjasama dengan beberapa negara ini membuahkan hasil, sehingga tak lama lagi vaksin COVID-19 akan segera beredar di tengah masyarakat. Indonesia sendiri memerlukan vaksin COVID-19 sebanyak sekitar dalam kurun waktu 1 tahun ini sekitar 60% ya dari total jumlah penduduk Indonesia. Lalu bagaimana perkembangan pengadaan vaksin COVID-19 dan seperti apa sih persiapan pemerintah memenuhi kuota vaksin dalam negeri? Simak perbincangan saya kali ini bersama Profesor Wiku Adhisa Smito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Dan juga telah bergabung melalui sambungan Zoom ada Corporate Secretary Bio Farma Persero sebagai produsen vaksin yang ditunjuk oleh pemerintah, yakni Bapak Bambang Herianto. Apa kabar Pak Bambang? Semoga kabar baik ya Pak Bambang. Alhamdulillah Mbak Rika. Alhamdulillah. Salam sehat untuk semua. Salam sehat untuk kita semua. Oke, sebagai informasi kondisi studio ini telah disanitasi. Mic-nya juga sudah disinfeksi. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita memulai diskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Gimana kalau dimulai dari Profesor nih, hand sanitizer-nya sudah disiapkan. Sudah steril semuanya ya, sampai tangan-tangan juga. Oke, kita mulai talk show-nya. Hari ini saya akan bertanya pada Profesor Uki terlebih dulu. Vaksin itu sebetulnya apa sih Prof? Karena kan ini kan tentang vaksin. Tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya vaksin COVID-19? Ya, baik, terima kasih Mbak Rika. Jadi vaksin itu sebenarnya adalah suatu produk biologi yang biasanya dari suatu agen penyakit atau penyebab penyakit. Penyebab penyakitnya bisa virus, bisa bakteri, mungkin bisa bentuk yang lainnya lagi atau jenis yang lainnya lagi. Kalau dalam konteksnya COVID, vaksin ini adalah produk biologi yang berasal dari virus SARS-CoV-2. Dan ini vaksin ini kalau diberikan kepada tubuh manusia dapat menciptakan suatu kekebalan tubuh. Kalau virus tadi berupa antigen, disebutnya antigen, maka kalau masuk ke tubuh, nanti tubuh akan membentuk antibodi untuk melawannya. Jadi vaksin sebenarnya adalah produk biologi, konteksnya COVID ya, dalam rangka untuk memunculkan antibodi pada tubuhnya. Oke, jadi reaksinya memunculkan antibodi di dalam tubuh terhadap virus COVID-19 begitu ya? Ya, antibodi itu sebenarnya adalah imun untuk melindungi tubuhnya dari penyakit itu sendiri. Oke, nah sekarang kita tanya ke Pak Bambang nih, bagaimana progres persiapan vaksinasi dari Bio Farma sebagai wakil pemerintah? Ya, terima kasih Mbak Rika. Jadi saat ini progres vaksin kami kan sedang dilakukan uji klinis ya di tahap ketiga dengan Universitas Padjadjaran, dan update terakhir per Jumat kemarin sudah 1.620 relawan yang mendapat suntikan pertama. Jadi vaksin ini memang kan dua kali penyuntikan ya, 2 dosis, dosis pertama dan dosis kedua. Jadi yang dosis pertama sudah selesai 1.620, kemudian yang mendapatkan suntikan kedua sudah 1.074 relawan, dan yang sudah diambil darahnya ada sekitar 671 relawan. Jadi nanti mudah-mudahan ini akan selesai di akhir bulan ya, atau awal
Januari 2021, sehingga laporan untuk uji klinis bisa digunakan untuk mendapatkan emergency use authorization dari regulator kita, yaitu Badan POM. Demikian Mbak Rika. Oke, Pak Bambang. Presiden juga sudah berkunjung ke Bio Farma. Apa saja sih arahan dari Presiden? Oke, waktu itu kalau nggak salah Pak Presiden ke Bio itu tanggal 11 Agustus ya, 2020. Dan beliau melihat langsung kesiapan Bio Farma untuk melakukan produksi vaksin COVID ini yang diperoleh dalam bentuk balok dari Sinovac. Dan beliau sangat mengapresiasi sekali bahwa ternyata Indonesia itu punya kemampuan, Mbak, untuk melakukan produksi gitu. Jadi melihat langsung beliau, Pak Presiden melihat langsung ke fasilitas kami, dan untuk saat ini kami sudah mempersiapkan kapasitas di 250 juta dosis per tahun. Jadi nanti balok yang kami peroleh dari Sinovac akan kami proses di Bio Farma, dan itu kapasitasnya sekitar 250 juta. Jadi Pak Presiden ini menunjukkan bahwa ternyata kita mampu memproduksi vaksin itu sejak lama. Bio Farma itu sudah 130 tahun usianya, dan itu bergelut terus di vaksin tuh, Mbak. Jadi dengan melihat kompetensi, kemampuan, fasilitas, beliau optimis bahwa kita juga nanti akan bisa produksi sendiri. Demikian. Oke, Presiden optimis, insya Allah masyarakatnya juga optimis gitu ya. Kita ke Profesornya. Prof, pernah menyampaikan tentang perbedaan vaksinasi dan imunisasi. Apa saja perbedaan antara vaksinasi dan imunisasi, beserta fungsinya, Prof? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya vaksinasi itu adalah suatu proses untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Bentuknya bisa disuntikan, bisa juga diteteskan, dan setelah masuk ke dalam tubuh, maka tubuhnya akan bereaksi membentuk sistem kekebalan atau imun tadi, atau bentuknya adalah antibodi, sehingga akhirnya bisa melawan kalau sampai suatu saat tertular. Sedangkan imunisasi adalah suatu proses di mana tubuh membuat imunitasnya itu tadi. Kalau vaksinasi adalah memasukkan vaksinnya ke dalam tubuh. Imunisasi adalah proses di mana tubuh akhirnya bisa memunculkan imun atau kekebalan tubuh karena terbentuknya antibodi spesifik terhadap penyakit yang dituju. Jadi vaksinnya spesifik untuk itu. Jadi yang paling penting vaksinasi dulu atau imunisasi dulu, atau harus dua-duanya atau bisa salah satunya? Nggak usah dibingungkan antara vaksinasi dan imunisasi. Kalau vaksinasi itu adalah prosesnya saja untuk memasukkan vaksinnya. Imunisasi itu adalah proses yang akhirnya timbul kekebalan tubuh pada tubuh manusia yang sehat. Kan awalnya adalah manusia yang divaksinasi adalah orang yang sehat. Makanya ada pemeriksaan kesehatan sebelumnya, dan nanti setelah divaksinasi, maka timbul reaksi dari tubuh untuk membentuk kekebalan tubuh tersebut. Oke, lalu bagaimana skema pemberian vaksin itu sendiri nantinya, Prof? Jadi kalau konteksnya skema, tentunya pasti kita akan menentukan prioritas, karena vaksinnya juga tidak datang dalam jumlah yang segera semuanya komplit ada langsung bersamaan. Kan bertahap. Nah, tentunya dengan bertahap pasti diberikan kepada kelompok-kelompok sesuai dengan prioritasnya. Apakah kelompok yang memiliki kerentanan tinggi atau risiko tinggi dan seterusnya. Kemudian juga nanti ditentukan juga dengan daerah. Jadi ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menentukan siapa yang divaksin duluan sesuai dengan schedule yang ada. Oke, itu bicara soal prioritas. Bagaimana prioritasnya berdasarkan zonasi, Prof? Dan kapan vaksin akan benar-benar siap beredar? Vaksin akan siap beredar pada saat semua rencananya sudah siap dan memastikan bahwa vaksin yang ada memang sudah lolos uji klinis lengkap, uji klinis 1, 2, dan 3, dan hasilnya adalah aman dan efektif. Oke, kita ke Pak Bambang.
target yang akan diproduksi oleh Bio Farma sendiri berapa nih Pak? Dan nanti distribusinya seperti apa antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri? Iya, jadi yang tadi sudah saya sampaikan Mbak ya, kami punya kapasitas 250 juta dan komitmen sementara saat ini vaksin yang akan disuplai dari Sinovac sebesar 260 juta dosis. Jadi nanti seluruhnya akan kita mulai produksi setelah kita dapatkan izin dari Badan POM. Tapi tentu persiapan mungkin bisa kita lakukan dari awal ya, dari November, dari Desember vaksin sudah coba kita datangkan karena di sana akan ada uji dulu sebelum dilakukan produksi, ada stability, ada quality control, karena semuanya ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga mutu, keamanan maupun efikasi dari vaksinnya. Jadi mudah-mudahan kalau dari kapasitas kita sekitar, kan tidak mungkin ya Mbak ini semuanya datang kemudian diproses diproduksi, ini datang secara bertahap, kemudian kami lakukan juga produksi secara bertahap per bulan. Itu kira-kira sekitar 16 sampai 17 juta dosis per bulan yang bisa kita produksi. Tapi ini juga nanti tergantung dari ketersediaan atau waktu supply dari Sinovac itu sendiri. Begitu Mbak. Jadi produksinya dilakukan secara bertahap ya Pak Bambang ya? Iya, betul. Oke, kita ke Profesor dulu. Vaksin COVID-19 ini nantinya diperuntukkan untuk siapa saja sih Prof? Lebih spesifiknya gitu, untuk mereka yang sudah terinfeksi kah atau orang sehat untuk pencegahan? Ya, tentunya vaksin ini diberikan kepada masyarakat yang sehat dalam rangka supaya mereka tidak tertular. Oke, jadi untuk masyarakat yang sehat sebagai pencegahan itu juga bisa. Kesehatan yang cukup untuk bisa diberikan vaksin. Jadi kalau misalnya mau diberikan vaksin, itu seseorang itu harus dalam keadaan fit gitu ya, ya Prof ya. Jadi jangan sampai sakit terus lalu diberikan vaksin gitu. Jadi benar-benar harus fit dulu, baru diberikan vaksin. Ya, jadi pada prinsipnya vaksinasi itu diberikan kepada orang-orang yang sehat dalam rangka untuk melindungi dirinya. Dan tentunya siapa yang diberikan adalah orang-orang yang pasti memiliki risiko tinggi untuk tertular. Maka dari itu harus diberikan vaksin terlebih dahulu. Karena sebenarnya kalau sudah terinfeksi juga sama aja bohong ya Dok ya, untuk diberikan vaksin gitu ya Prof. Vaksinasi diberikan terutama pada orang-orang yang sehat yang belum pernah terinfeksi. Tentang nanti seperti apa selanjutnya dari hasil uji klinisnya kita akan tahu lebih jauh tentang itu. Kita akan lihat nantinya ya. Sekarang kita ke Pak Bambang. Kolaborasi seperti apa sih Pak yang dibangun dalam mengembangkan vaksin ini? Seperti dengan institusi pendidikan atau lembaga riset misalnya? Ya, sebetulnya Bio Farma ini sudah lama menginisiasi kolaborasi ya Mbak ya. Kita biasanya sebut dengan pentahelix kolaborasi Akademi ABGCC ya, ABGCC dan media, Akademi Bisnis, Government, apalagi Community dan media. Jadi pentahelix. Dan sudah lama Bio Farma juga melakukan kolaborasi dan riset dengan beberapa perguruan tinggi. Ini dituangkan dalam satu konsorsium. Sebelumnya itu konsorsium riset vaksin nasional yang diselenggarakan setiap tahun, dan saat ini kita bergerak maju menjadi konsorsium riset life science nasional. Jadi ini setiap tahun kita mengumpulkan para ahlinya ketemu dalam satu forum, termasuk juga vaksin-vaksin yang baru gitu. Nanti di sana ada riset untuk bersama vaksin demam berdarah, vaksin malaria. Nah itu dalam satu konsorsium yang kita lakukan riset bersama-sama. Termasuk dengan COVID ini. COVID ini kita juga ada dalam satu konsorsium bersama lembaga biomolekuler Eijkman, yaitu konsorsium vaksin nasional. Di sana kami
kerja bareng untuk melakukan penelitian. Tentu ini penelitian ini diawali dalam skala riset dulu yang dikerjakan oleh lembaga Eijkman, ditargetkan nanti bulan Januari atau Februari 2021 itu sudah bisa mendapatkan prototipe vaksinnya. Dari prototipe itu nanti akan diserahkan ke Bio Farma untuk dilakukan proses lebih lanjut, upscaling, kemudian preklinis, nanti ada uji klinis fase 1 lagi, fase 2 dan fase 3. Ini yang dinamakan dengan vaksin merah putih. Nah, ini memang strain virusnya asli dari negara Indonesia sendiri. Ya, ini bentuk kolaborasi kami terus mendukung. Jadi tidak, sebetulnya yang COVID ini sudah dari dulu kami sudah banyak melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Ada beberapa produk hasil kolaborasi seperti kit diabetes mellitus dengan Universitas Airlangga juga sudah kami lakukan dan hilirisasi di Bio Farma. Jadi ini sudah biasa kami lakukan, Mbak Rika. Oke, itu kolaborasi Bio Farma dengan pihak-pihak lainnya. Nah, untuk Profesor, sebelumnya Prof kan pernah memberikan penjelasan ya mengenai prioritas pemberian vaksin. Apa yang mendasari prioritas pemberian vaksin tersebut, Prof? Ya, jadi seperti yang pernah kami sampaikan, jadi pemberian vaksin ini tentunya kelompok prioritasnya adalah orang-orang atau kelompok orang yang berisiko tinggi untuk tertular. Siapakah mereka? Salah satunya adalah tenaga kesehatan, para dokter, perawat, karena mereka selalu setiap hari berinteraksi dengan pasien yang menderita COVID. Dan juga pasti kelompok-kelompok lainnya yang memberikan pelayanan publik yang berinteraksi dengan masyarakat cukup banyak. Itu pasti orang-orang yang perlu divaksinasi dulu. Jadi sesuai dengan kelompok prioritasnya yang berisiko tinggi, karena mereka yang harus dilindungi pertama. Oke. Untuk efektivitas vaksin ini nantinya seperti apa sih, Prof? Efektivitas vaksin atau bahasa Inggrisnya efficacy, itu sebenarnya atau efikasi di Indonesia kan kadang-kadang seperti itu akan tahu nanti pada saat hasil uji klinisnya tuntas selesai seluruhnya. Jadi kan ada uji klinis 1, 2, dan 3. Secara komplit nanti kita akan tahu hasilnya efikasinya adalah menunggu hasil itu. Apakah itu nanti akan sekian lama dan seterusnya, itu kita akan tahu dari hasil itu. Jadi kita akan menunggu pastinya ya Prof ya, belum bisa diambil kesimpulan terlebih dahulu. Karena pastinya diharapkan kalau misalkan udah ada vaksin, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu loh Prof, maksudnya bisa bekerja tanpa rasa insecurity, jadi lebih secure begitu, berlibur juga bisa lebih aman begitu ya Prof ya. Ya, jadi sebenarnya vaksin ini apabila menimbulkan imunitas yang baik sesuai dengan yang diharapkan melalui uji-uji tersebut, maka otomatis akan memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Tapi tidak serta-merta, kalau kita dalam masa pandemi dan kita juga lagi belajar semua, seluruh dunia lagi belajar tentang penyakit ini, maka tidak serta-merta dengan adanya vaksin terus kita tidak menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, itu tetap harus dilakukan. Bahkan untuk meningkatkan imun tubuh tidak hanya dengan vaksinasi, tapi juga bisa dengan istirahat yang cukup. Ya, terus kemudian olahraga yang cukup, kemudian makan makanan yang dengan gizi seimbang. Dengan demikian imunitas kita juga akan tinggi, jadi proteksinya double. Kita sendiri terlindungi dengan protokol kesehatan, dan kalau nanti ada vaksin terlindungi lagi double. Karena kita harus betul-betul secara kolektif semuanya terlindungi agar kita bisa beraktivitas sosial ekonomi. Tapi juga harus hati-hati, tetap harus hati-hati. Karena kita belum pernah tahu kalau nanti sudah terjadi adanya efektivitas dari protokol kesehatan plus vaksin nanti jadinya seperti apa. Mari kita belajar bersama, nanti kita hadapi bersama semuanya. Itu dia. Jadi jangan mentang-mentang sudah divaksin nanti ke depannya terus jadi abai sama protokol kesehatan gitu ya. Ya, jangan, ya. jangan. Lalu bagaimana tahapan pengujian vaksinasi hingga akhirnya dapat digunakan masyarakat nih Prof? Sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan setelah pengujian ini adalah harusnya masyarakat akhirnya menimbulkan reaksi tubuhnya, timbul imunitas, maka nanti akan terasa juga bahwa secara kolektif di data nanti harusnya kelihatan
bahwa kasusnya makin lama makin turun pasti. Karena timbul proteksinya. Jadi virusnya mau menyerang nggak bisa lagi karena masyarakatnya sudah terlindungi. Jadi itu yang nanti akan terjadi. Apakah sudah diketahui, Prof? Jadi kalau misalkan vaksin itu ada durasinya, misalnya setiap 15 tahun sekali atau... Baik, jadi setiap penyakit memiliki karakteristik sendiri. Apakah itu virus, apakah itu bakteri, dan kalau dibuat vaksin, reaksinya pun juga bervariasi. Karena tergantung dari hubungan interaksi antara penyakit itu dengan antibodi yang ada pada manusia. Jadi ada yang pendek waktunya, ada yang panjang sekali, ada yang sampai puluhan tahun. Nanti untuk COVID ini berapa lama, kita tunggu hasil dari uji klinisnya. Nah, kita ke Pak Bambang dulu, Prof. Pak Bambang, kalau boleh tahu nih, pasti ini banyak masyarakat yang penasaran nih, berapakah harga vaksin COVID-19 nantinya? Dan apa pertimbangannya sampai terbentuk harga segitu? Ya, terima kasih Mbak Rika. Sebetulnya kalau nanti Prof. Wiku bisa menambahkan, kalau nanti vaksinnya gratis ini nggak usah ditanya harganya nih Mbak. Langsung Amin. dibayar oleh Harapannya gratis ya, Pak. Ya, Pak, kami memang yang tadi saya sampaikan bahwa produksi balak dari Sinovac ini kami sudah coba hitung-hitung dan tentunya ini tidak tujuannya tetap tidak memberatkan pemerintah. Itu mungkin sudah disampaikan oleh direksi kami, ada kisarannya di 200.000. Itu yang vaksin yang datang dari Sinovac, balaknya kemudian dilakukan proses produksi di Bio Farma. Kisaran lah, itu masih kurang lebih ya, bisa mudah-mudahan bisa lebih murah lagi gitu. Malah harapannya bisa for free nih ya Pak, masyarakat. Oh, iya, nanti tanya itu. Gimana nih tanggapannya nih, Prof? Ya, jadi pada prinsipnya begini, pemerintah selalu mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan yang terbaik untuk seluruh anggota masyarakat. Tentunya juga yang tidak memberatkan masyarakat juga. Jadi kita harus sebagai satu bangsa harus saling gotong royong, saling mendukung. Nanti pemerintah akan menentukan bagaimana skema pembiayaannya. Apakah dari pemerintah, apakah dari masyarakat, campuran, dan seterusnya nanti akan ada pembicaraan. Tapi yang jelas, pemerintah pasti mempertimbangkan semua aspek yang prinsipnya adalah kita ingin memberikan perlindungan yang terbaik untuk masyarakat. Dan itu melalui salah satunya dengan vaksinasi ini. Oke, bagaimana? Masih ada waktu? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, terus. Oke, bagaimana tahapan pengujian vaksinasi hingga... Oh, ini udah tadi ya, bagaimana tahapan pengujian. Oke, terakhir nih Prof nih, apa himbauan untuk masyarakat ini selagi menunggu vaksin ini benar-benar siap? Ya, sambil biar jangan harap-harap cemas gitu. Iya, betul. Jadi jangan cuman melihat vaksin sebagai satu-satunya jalan keluar. Jadi pemerintah sudah lama mengajak masyarakat untuk memerangi COVID-19 ini dengan melakukan perubahan perilaku khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan. Mari kita seluruhnya betul-betul disiplin mempraktekkan diri dan menjalankan protokol kesehatan 3M tersebut sehingga betul-betul dapat melindungi secara keseluruhan pada masyarakat dan semakin banyak masyarakat yang melakukan seperti itu semakin baik sambil kita menunggu nanti vaksinnya ada. Karena itu adalah harapan ke depan, asa ke depan, bahwa dengan perubahan perilaku, dengan adanya vaksin, maka masyarakat Indonesia terlindungi dan bisa kembali beraktivitas sosial ekonomi dengan cara yang baru juga. Demikian. Itu dari Prof. Bagaimana dengan Pak Bambang? Kalau boleh tahu harapannya seperti apa dengan adanya vaksin ini, Pak Bambang? Dari Bio Farma. Ya, dari pandemik ini sebenarnya banyak sekali kita belajar ya. Terutama tentang kesiapan kita sendiri dalam menghadapi pandemi. Bio Farma juga, ya tentu Indonesia nanti ke depannya juga harus punya kesiapsiagaan terhadap pandemi. Karena kita belum tahu ini pandemik apakah sekali nanti sekian tahun lagi apakah akan terjadi pandemik lagi gitu. Nah itu kami juga tentu harus mempersiapkan secara fasilitas, keilmuan, kesiapan kami untuk menghadapi bila pandemik ini terjadi.
Dan ini kami juga terus melakukan kerjasama dengan beberapa partner kami untuk belajar, untuk menimba ilmu lebih baik lagi, sehingga nanti ke depan begitu ada sesuatu, kan ini bisa jadi penyakit ini macam-macam ya Mbak ya. Nggak hanya ini ada SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, bisa jadi nanti ada SARS-CoV berikutnya ya. Sebetulnya tidak diharapkan sih. Cuma secara nasional kita juga harus mampu ini membuatnya sendiri vaksin itu. Vaksin harus bisa dibuat oleh kita sendiri. Demikian Mbak. Betul sekali. Yang penting antisipasinya terlebih dahulu ya. Begitu ya Prof ya. Oke, saatnya kita tiba di penghujung acara nih Prof. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Wah, itu catat tuh ya baik-baik ya. Oke, kalau begitu saya akhiri talk show kita kali ini. Saya Rika Indriaswari bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Rika. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.